Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena nih, Ibu Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, bicara tentang adanya sosok yang sibuk bangun politik dinasti. Kalau kalian punya anak, anaknya itu nggak bisa, jangan dipaksa-paksa. Jengkel loh saya. Lah iyalah, ngapain sih kayak nggak ada orang? Kader itu ya anak kalian juga. Gimana ya? Kalau nggak anaknya, kalau nggak istrinya, kalau nggak ponakane. Begitu katanya di kantor DPP PDIP Jakarta Rabu 19 Februari kemarin. Menurut Bu Mega, aura perpolitikan akan berubah pada 2024 mendatang lantaran pada waktu itu akan diwarnai banyaknya anak-anak muda yang akan ikut bertarung di kancah perpolitikan. Sebab itu, ia berpesan agar kadernya lebih memilih untuk mendukung generasi muda untuk maju dalam kancah politik itu. Alih-alih mendorong sanak keluarganya sendiri untuk ikut bersaing dalam perebutan kekuasaan. Nah, pertanyaannya nih Bu, ke siapakah sindiran Bu Mega ini ditujuin? Kita bongkar fenomena ini ya. Ternyata ada 4 anggota keluarga Presiden Joko Widodo yang mau maju di pemilihan kepala daerah 2020 ini. 1. Putra pertamanya Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, yang maju sebagai calon wali kota Solo. 2. Bobi Nasution, yang maju sebagai calon wali kota Medan. 3. Adik ipar Jokowi, Wahyu Purwanto, yang dikabarin juga bakal maju di Pilkada Gunung Kidul, Jawa Tengah. Terakhir, yang keempat, pamannya Bobi Nasution, Doli Sinomba Siregar, yang berencana juga maju sebagai calon bupati Tapanuli Selatan. Sekarang, Gibran Rakabuming Raka udah daftar sebagai bakal calon wali kota Solo lewat DPD PDIP Jawa Tengah. Padahal katanya jajaran PDIP Solo udah tutup pintu pendaftarannya. Dibuka lagi kali ya, khusus buat Gibran. Majunya Gibran jelas nimbulin polemik di internal partai. Soalnya PDIP udah punya calon kuat, Ahmad Purnomo, yang sekarang ngejabat wakil wali kota Solo. Bobi Nasution sejauh ini juga udah dapat dukungan dari 2 partai besar, yaitu PDIP dan Partai Golkar di pencalonannya sebagai wali kota Medan. Wahyu Purwanto yang merupakan suami dari adik kandung Presiden Jokowi bilang tertarik buat maju di pemilihan Bupati Gunung Kidul karena dilatari beberapa hal. Salah satunya adalah karena ia merasa sangat mencintai daerah tersebut. Normatif banget ya alasannya. Kirain mau bilang, karena saya ngerasa punya kemampuan leadership yang bagus, punya pengalaman mimpin wilayah tertentu, atau karena saya punya kriteria khusus yang dibutuhin masyarakat Gunung Kidul, yaitu bla 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 dan seterusnya. Terakhir, Doli Sinomba Siregar yang pamannya dari Bobi Nasution. Bobi Nasution itu menantunya Pak Jokowi ya. Nah ini pamannya, politikus Partai Golkar yang juga udah resmi daftar di kontestasi pemilihan Bupati Tapanuli Selatan. Ia juga udah daftar lewat parpol lain, PDIP, P3, dan Hanura. Balik lagi ke Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri ya, yang ngingetin kader partainya nggak melakukan praktik politik dinasti. Karena kalau dirunut, emang ada sejumlah bakal calon yang akan berlaga di Pilkada 2020 ini punya pertalian keluarga dengan elit PDIP, anggota kabinet, hingga kepala daerah. Di kalangan politikus elit PDIP, selain Jokowi, juga ada anaknya sekretaris kabinet Pramono Anung, yang katanya juga mau maju sebagai bakal calon Bupati Kediri. Yang di fenomena kemarin, Pramono ngelarang Jokowi ke Kediri. Ada hubungannya nggak ya? Kan kalau bahasanya Pramono kemarin dikaitin sama mitos ya. Karena kalau Jokowi ke Kediri, dikhawatirkan gak lama kemudian bakal lengser. Kayak Pak Habibie dan Gus Dur. Atau mungkin ada skenario lain. Entahlah. Rakyat jelata macam saya ini gak nyampe ke sana analisanya. Jokowi emang ngebantah isu pencalonan Gibran dan Bobi ini sebagai upaya ngebangun dinasti politik. Jokowi bilang, gak mau turut campur atas keinginan menantunya dan putra sulungnya. Jokowi juga bilang, keinginan kedua anak muda itu haknya sebagai warga negara. Jokowi berdalih, gak ingin ambil pusing. Iya dong, Bapak mah gak usah ikutan pusing. Biar tim aja yang ngurus ya. Sama seperti Jokowi, Pramono juga mengklaim dirinya gak membangun dinasti politik. Pencalonan anaknya, kata Pramono,
berawal dari permintaan PDIP sendiri, yaitu DPC PDIP Kediri dan DPD PDIP Jawa Timur. Putra sulung Pramono Anung itu, Hanin Dito Himawan Pramana atau Dito, kini bersiap maju ke Pilkada Kediri. Meski Dito sendiri belum dapetin rekomendasi dari Megawati. Nah loh, dengan sindirannya Bu Mega di awal, kira-kira bakal turun nggak ya rekomendasinya? Satu lagi, elit pemerintahan Jokowi yang punya hubungan keluarga dengan kandidat peserta Pilkada 2020, yaitu Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Putri Ma'ruf Amin, Siti Nur Aziza, kini juga maju sebagai bakal calon wali kota Tangerang Selatan. Agak berbeda memang prosesnya dari anak-anak Jokowi dan Pramono Anung. Aziza muncul lewat seleksi terbuka yang digelar Partai Solidaritas Indonesia. Siti Aziza juga sama, ngebantah dirinya Aji Mumpung memanfaatkan popularitas ayahnya. Dia juga ngebantah ingin ngebangun dinasti politik. Ya iyalah, emang ada gitu di sejarahnya yang mempraktekkan politik dinasti terus secara jujur bilang, iya saya lagi ngebangun politik dinasti. Ya nggak ada lah, kecuali emang bentuk pemerintahannya kerajaan. Pak Ma'ruf juga belum ada komentar apa-apa nih. Ditunggu ya komentarnya. Ironinya, di Solo Raya ternyata Gibran bukan satu-satunya bakal calon yang terkena anggapan terlibat politik dinasti. Istri Bupati Sukoharjo, Wardoyo Wijaya, Etik Suryani, juga jadi bakal calon bupati. Jika lolos dan menang, dia bakal jadi penerus jabatan suaminya. Sama dengan Gibran, Etik juga masih menunggu rekomendasi dari DPP PDIP. Selama hampir setahun terakhir, Etik digadang-gadang berpasangan dengan Sekda Sukoharjo, Agus Santosa. Jika menang, Etik akan mengikuti jejak Bupati Klaten Sri Mulyani. 5 tahun lalu, calon petahana di Pilkada Klaten 2020 itu maju sebagai calon wakil Bupati Klaten. Seiring berakhirnya jabatan suaminya, Sunarna, sebagai Bupati. Sri Mulyani naik menjadi bupati setelah Bupati Klaten saat itu, Sri Hartini, ditangkap KPK akibat kasus jual beli jabatan. Waduh, mau dibawa kemana negeri ini? Sekarang, Bu Mega ngasih pesan agar generasi tua memberikan kesempatan pada generasi muda untuk melanjutkan estafet kepemimpinan. Tapi, dia minta nggak ada pihak yang memaksakan kepentingannya sendiri. Dia berharap ke depan nggak ada lagi kelompok keluarga di dunia demokrasi. Meski tetap, Megawati juga pengen yang maju di 2024 nanti juga anak muda. Mbak Puan maksudnya, Bu? Ya, sindiran Megawati ini juga sebenarnya bisa nyasar ke Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. Putra SBY, Agus Harimurti Yudhoyono, kan katanya juga memang bakal maju lagi di pemilihan presiden dan wakil presiden 2024. Ya, kita tahulah perseteruan Mega versus SBY sampai sekarang kan memang belum cair ya. Jadi mungkin aja diam-diam selalu saling mendelegitimasi secara politik. Atau di semua parpol emang kayak gitu kali ya. Dan Bu Mega juga sadar kalau pernyataannya itu bakal dikaitin sama putrinya Puan Maharani yang sekarang jadi ketua DPR RI. Tapi dia bilang, itu adalah bukti dari kegigihan Puan sehingga dapat suara terbesar saat pileg kemarin. Iya Bu, betul banget. Tapi kan tetap bawa nama besar Bu Mega. Bu Mega bawa nama besar Bung Karno. Apa itu bukan politik dinasti juga, Bu? Malah udah generasi ke generasi. Mungkin nih Bu, Pak Jokowi, Pak Pramono, Pak Ma'ruf, atau juga tokoh-tokoh politik lainnya yang kalau benar emang lagi nyoba ngebangun politik dinasti, justru alasan sebenarnya karena ngelihat keluarga besar ibu. Karena lagi mencontoh yang lagi ibu lakukan. Dan itu alasan yang sangat logis banget kan Bu?